Kaisar Naga Part 4, edisi yang ke-31 hingga 40. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Tangan Naga Giok. Lin Sen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan secercah kegembiraan terpancar di matanya. Apapun yang diberikan Tuntun kepadanya, entah itu badan Wan Mu Zhengrong atau rahasia Kaisar Jilid 1, semuanya sangat berharga. Saya pikir tangan Giok Naga ini seharusnya cukup bagus. Seluruh metode latihan tangan Naga Giok telah tertanam dalam pikiranku. Tidak perlu menyelidikinya terlalu dalam. Yang perlu saya lakukan adalah memejamkan mata dan memikirkannya. Semua metode berlatih akan berada dalam jangkauan dan di ujung jari saya. Wow, Lin Sen mengumpulkan energi spiritual dalam badannya dan secara bertahap memadatkannya di tangan kanannya. Ciri khas tangan Naga Giok adalah setelah dikultivasikan hingga tingkat kesempurnaan agung, seluruh lengannya akan sekeras berlian. Baik tinju maupun telapak tangan, keduanya sangat kuat dan bertenaga. Kuncinya adalah ketika seseorang telah berkultivasi hingga sempurna, seseorang bahkan dapat melepaskan sedikit kekuatan naga. Dan jejak kekuatan naga inilah yang sesungguhnya memberi jiwa pada tangan Naga Giok. Mari, aku akan menunjukkannya kepadamu terlebih dahulu. Tuntun melompat turun dari bahu Lin Sen dengan bangga, menunjuk ke seorang pria perunggu di ruang pelatihan, dan berkata sambil tersenyum, inti dari tangan Naga Giok ini terletak pada kata keras. Energi spiritual meresap ke telapak tangan, membuatnya seolah-olah telah ditempa ribuan kali, dan sangat keras. Ketika mencapai tingkat ini, kekuatan yang melekat pada pukulan ini dapat menghancurkan gunung dan menghancurkan batu. Ini sangat berlebihan. Tatapan mata Lin Sen tertuju pada Tuntun, tatapannya penuh dengan pengawasan. Dia memang menguasai metode berlatih tangan Naga Giok, tetapi apa yang dipelajarinya dari buku hanya dangkal. Akan jauh lebih mendalam jika Anda menyaksikan Tuntun mendemonstrasikannya di depan Anda. Tuntun mengubah tanaman rambat kayu itu menjadi lengan. Saat energi spiritual terkumpul, lengan itu tiba-tiba ditutupi lapisan warna giok terang. Awalnya agak transparan, tetapi ketika energi spiritual menutupinya, lengan itu sepenuhnya berubah menjadi hijau zamrud. Nampak seperti permata yang sempurna, memancarkan kilauan. Hah! Lengan Tuntun menghantam ke depan dan menghantam manusia perunggu itu. Gerakannya tidak hanya cepat, tetapi juga tajam. Pukulan itu jatuh dan mengenai tepat kepala manusia perunggu itu. Retakan, terdengar suara keras dan pada saat itu, manusia perunggu yang sangat keras itu mulai retak dari atas kepalanya. Lalu, garis-garis menyebar ke seluruh badan. Benar-benar hancur. Dia menarik tangannya dan tersenyum tipis, ini adalah tangan Naga Giok. Lin Sen memperhatikan semuanya itu dan pupil matanya tak dapat menahan diri untuk mengecil. Dia menyaksikannya dari awal hingga akhir, dan dalam hatinya dia merasakan bahwa kekuatan tangan Naga Giok memang luar biasa. Hembusan angin yang keluar saat itu, samar-samar, diam-diam menyamai segala sesuatu di dunia, dan disertai dengan aura naga yang sesungguhnya, kuat dan berat, seolah-olah seekor naga raksasa tiba-tiba muncul, turun dari langit, dan menghancurkan gunung dengan telapak tangannya yang raksasa. Tidak heran disebut tangan Naga Giok. Seganas naga dan sekeras batu giok. Lin Sen menarik napas dalam-dalam, merasakan kerinduan tak berujung di hatinya. Jika aku dapat menguasai keterampilan ini, kekuatan tempurku pasti akan meningkat drastis dalam pertempuran sesungguhnya di masa mendatang. Tuntun, tunjukkan padaku lagi. Lin Sen menjadi tertarik dan melangkah maju, suaranya agak bersemangat. Tuntun menggelengkan kepalanya pada awalnya, lalu menyeringai dan berkata, jika kamu ingin belajar, silakan, pertama-tama bawa 3 batu giok roh berpola 3. Kali ini dia belajar dari kesalahannya dan tidak langsung meminta jumlah yang besar. Kalau tidak, jika Lin Sen takut, dia tidak akan mendapatkan apapun. 3, ya, ini dia. Lin Sen menjentikkan jarinya, dan 3 giok roh berpola 3 terbang ke tangan Tuntun. Krek, krek, Tuntun melemparkannya ke mulutnya tanpa berkata apa-apa. Dia terus mengunyah batu giok spiritual, menghasilkan suara yang renyah. Setelah menelannya, dia menghembuskan nafas energi spiritual dan tertawa, akan kutunjukkan lagi padamu, lihat. Sambil berkata demikian, Tuntun kembali memadatkan tangan Naga Giok dan melancarkan pukulan keluar. Kali ini, Lin Sen melihat lebih cermat dan serius. Benar saja, dia menyadari sesuatu yang lebih mendalam darinya. Misalnya, setelah melemparkan pukulan, hal terpenting bukanlah kekuatan, tetapi momentum.
Alasan mengapa disebut tangan naga giok adalah karena ia membawa kekuatan naga. Kekuatan naga harus ditampilkan sepenuhnya pada saat serangan. Setiap gerakan harus disertai dengan kekuatan naga sungguhan dan kekuatannya harus dahsyat, seolah-olah naga sungguhan telah turun. Aku tahu kamu tidak bisa mempelajarinya. Tidak peduli seberapa hebat bakatmu, kamu tidak bisa mempelajarinya hanya dengan melihatnya sebentar. Tuntun sangat bangga, seolah-olah Lin Sen ada di tangannya. Ayo, berikan aku 10 giok roh berpola 3 kali ini. Aku akan mengajarimu metode ini selangkah demi selangkah sampai kau menguasainya. Menurutnya, tidak peduli seberapa berbakatnya Lin Sen, mustahil baginya untuk mempelajari tangan naga giok dalam waktu sesingkat itu. Dan saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk memerasnya. Wah, kamu masih saja berkelahi dengan saudara musuh. Saudara musuh bisa menggunakan tipu daya apa saja untuk mengeluarkan semua batu giok spiritual dari dirimu. Tidak perlu. Siapa yang mengira Lin Sen akan langsung menolak dan mulai berlatih sendiri? Hei, kalau kamu mencari tahu sendiri, akan sulit untuk mencari tahu sepenuhnya. Tuntun meliriknya dan pura-pura tidak peduli, pokoknya, aku tidak terburu-buru. Kaulah yang terburu-buru. Hargaku di sini. Selama kau mau belajar, aku akan memberimu 10, tidak, 7 batu giok roh berpola 3. Aku jamin kau akan mempelajarinya. Dia menurunkan harganya sedikit tanpa bersuara. Akan lebih mudah untuk menutup kesepakatan jika harganya masuk akal. Ngomong-ngomong, Lin Sen hanya tawar-menawar denganku. Saya sudah melihat trik ini berkali-kali, oke. Namun siapa sangka bahwa Lin Sen hanya akan berjalan ke samping dan menghadapi manusia perunggu itu untuk berlatih. Dia mulai mengalirkan energi spiritual sesuai mantra di pikirannya, mengintegrasikannya ke dalam lengannya, dan mulai mencoba mengumpulkan kekuatan. Setelah beberapa kali tarikan napas, lengannya benar-benar mulai bersinar samar berwarna giok. Tuntun yang berdiri di sana hampir menjulurkan matanya saat melihat pemandangan ini. Ini seharusnya tidak terjadi. Tangan naga giok dianggap sebagai seni bela diri yang sangat maju. Sekalipun seseorang menghafal metode latihan dalam pikirannya, sulit untuk memahaminya sepenuhnya dalam waktu singkat. Ini juga menjadi alasan mengapa Tuntun berani memeras Lin Sen. Namun siapa sangka, dia langsung menyelesaikan langkah pertama. Dia benar-benar mengikuti metode itu dan mempraktikkannya. Benarkah begitu? Lin Sen merasa lengannya menjadi sangat berat dalam sekejap, seolah-olah dia sedang memegang palu besar, yang hampir menekuk seluruh lengannya. Meskipun kecepatannya sangat lambat, namun disertai dengan perasaan yang kuat. Seolah-olah seekor naga sungguhan telah bergabung ke lengannya ketika ditarik. Hah! Lin Sen berteriak pelan, dan lengannya tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menghantam ke arah manusia perunggu itu. Pada saat itu, kekuatan meledak dengan suara keras. Kekuatan dahsyat itu menekan seperti gunung. Setelah menerima pukulan, manusia perunggu itu terlempar puluhan meter dan menghantam dinding. Peningkatan yang luar biasa. Sedikit kegembiraan terpancar di mata Lin Sen. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasai tangan naga giok, setidaknya dia sudah memulai. Tuntun tertegun melihat pemandangan ini, lalu berkata dengan ragu, tidak seharusnya begini, nak, ini. Tidak usah merepotkanmu, aku sendiri sudah bisa melakukannya. Lin Sen tersenyum percaya diri, memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Kini giliran Tuntun yang tertekan. Sialan, bukan saja aku tidak mendapat uang dari Ling Yu, tapi aku juga harus diolok-olok olehmu. Saya sangat marah. Cek, kamu hanya tahu permukaannya saja, tidak tahu hakikat. Tuntun sangat marah sehingga dia hanya bisa mengatakan itu dan berbalik. Tidak ada jalan. Lin Sen sudah menguasai seni ini dan aku tidak bisa memerasnya bahkan jika aku mau. Ini semua salah anak ini. Bagaimana dia bisa begitu berbakat? Retakan. Di kejauhan, manusia perunggu yang dihancurkan tiba-tiba meledak menjadi terak setelah beberapa tarikan napas fermentasi. Seolah-olah kekuatan di dalam tiba-tiba meledak. Langkah Tuntun tiba-tiba terhenti dan dia bahkan tidak keluar dari pintu. Dia menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong, matanya hampir keluar. Pukulan ini bahkan lebih kuat dari pukulanku sebelumnya. Apakah anak ini yakin dia seorang pemula? Bakatnya terlalu kuat. Benar-benar monster. Bagaimana dengan pukulan ini? Lin Sen sangat bersemangat. Dia sengaja mengangkat tinjunya dan bertanya pada Tuntun. Hanya penampakannya saja tapi hilang esensinya. Wajah tua Tuntun memerah,
dia menundukkan kepalanya dan lari karena malu. Saat itu, tengah hari, matahari sedang berada di titik tertingginya, memancarkan cahaya yang menyengat bagai bola api. Saya Heguan, murid luar, yang datang ke sini karena reputasi Anda. Saya mendengar bahwa ketika saudara senior Lin Sen memasuki sekte, lonceng berbunyi 5 kali, jadi saya datang ke sini khusus untuk mengunjunginya. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas datang dari luar, yang jelas-jelas sangat percaya diri. Lin Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Orang pertama yang datang dan menantangnya ada di sini. Bahkan dia sendiri tidak menyangka hal itu akan datang secepat ini. Baru sehari sejak saya mulai bekerja di sini, sudah ada yang menantang saya. Ini, menganggapku seperti kesemek yang lembut. Namun, jika Anda memikirkannya dengan cermat, itu normal. Meskipun Lin Sen tidak begitu terkenal di 5 kerajaan, sebagai mantan anak ajaib nomor 1 di kerajaan Chang Besar, banyak orang telah mendengar namanya. Adapun apa yang terjadi kemudian, semua orang mengetahuinya, bahwa karena dia berbuat curang di jalur spiritual, pemimpin sekte secara pribadi membunuh binatang hantu miliknya, menghapus kultivasinya, dan mengusirnya dari sekte. Banyak murid sangat terkejut bahwa Lin Sen akan bangkit lagi dan bergabung dengan sekte Li Huo. Menurut akal sehat, jika binatang hantu itu terbunuh, semuanya harus dimulai dari awal lagi. Bahkan jika dia kemudian menandatangani kontrak darah dengan anak monster dan menjadi Beastmaster lagi, pasti ada perbedaan mendasar antara monster dan binatang fantasi yang menyertainya, dan tingkat pemahaman diam-diam di antara keduanya tidak dapat dibandingkan. Lagi pula, alam ini tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu. Sekalipun dia dikaruniai harta alam dan keberuntungan, Lin Sen hanyalah buah kesemek yang lembut di mata murid-murid luar lainnya. Bagaimana mungkin makhluk yang budidayanya pernah dihapuskan mampu membuat lonceng berbunyi 5 kali? Ini bukan lelucon. 5 cincin lonceng itu memiliki arti penting bagi seluruh sekte Li Huo. Dari mana dia, Lin Sen, mendapatkan kualifikasinya? Oleh karena itu, pasti ada murid luar yang merasa kesal. Dan Heguan adalah murid pertama yang datang dan menantang. Oh, seorang murid luar berani menantang otoritasmu. Mendengar itu, Tuntun tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan matanya. Dia berkata dengan ekspresi bangga, dia benar-benar mencari kemahtihan. Lin Sen, ayo, kita keluar dan beri dia pelajaran, dan omong-omong, beritahu orang-orang di luar bahwa seorang jenius tidak boleh dipermalukan. Benarkah kau memujiku atau dirimu sendiri? Lin Sen memutar matanya. Dengan karakter Tuntun, dia pasti tidak akan memuji dirinya sendiri. Tentu saja aku memujimu. Bukankah kau seorang jenius karena memiliki makhluk fantasi yang bijak dan kuat sepertiku? Tuntun berkata dengan arogan, begitu kamu masuk sekte, lonceng berdentang 5 kali. Aku khawatir tidak ada seorang pun di seluruh sekte Li Huo yang dapat dibandingkan denganmu. Dan semua ini berkat aku, Tuntun. Pergilah. Aku tahu kamu akan menemukan cara untuk memuji dirimu sendiri. Lin Sen memarahinya dengan marah. Sejujurnya, apakah kamu benar-benar tidak akan menerima tantangannya? Tuntun bertanya dengan rasa ingin tahu, dia begitu sombong di luar sana, aku tidak tahan. Lupakan saja, selama kau membuka celah ini, orang-orang yang menantangnya akan datang seperti derasnya air, satu demi satu. Lin Sen menghela napas dan menggelengkan kepalanya, sebenarnya, kemarin aku berpikir, jika ada yang datang menantangku, haruskah aku menerima tantangannya? Jika aku tidak menerima tantangan ini, yang paling akan hilang hanyalah gengsi dan harga diri. Namun, selama tingkat kultivasiku meningkat cukup cepat, suatu hari nanti apa yang hilang akan berlipat ganda. Tetapi jika saya menerima tantangan itu sama saja dengan membuat preseden. Anda bisa mengalahkan 1 orang, bisakah Anda mengalahkan 10 atau 100 orang? Semua orang tahu bahwa saya menerima semua tantangan. Orang baik, mereka bergiliran bertarung, menghalangi pintu saya setiap hari, lalu haruskah saya tetap berlatih? Tampaknya ada beberapa kebenaran. Tuntun mengangguk, tapi kau tidak bisa mengalahkan mereka, jadi jangan melawan. Ada beberapa kutu kupret yang jelas-jelas tidak sekuat dirimu, tetapi mereka berani berteriak, yang benar-benar membuatku marah. Aku tidak tahan dengan kesombongan mereka. Lupakan saja, lupakan saja. Biarkan saja mereka ribut. Aku akan berpura-pura tidak ada di sini. Lin Sen melambaikan tangannya dan menutup matanya. Harus saya katakan,
isolasi suara di ruang latihan cukup bagus. Asalkan Anda tidak sengaja mendengarkannya, tidak peduli suara apapun di luar, tidak akan ada suara sama sekali. Begitu saja, Lin Sen menyilangkan kakinya dan mulai berlatih. Di luar halaman, seorang pemuda berjubah hitam dengan garis-garis samar di dahinya berdiri di sana. Dia tidak lain adalah murid sekte luar Heguan. Saat pertama kali memulai, dia ingin menguji bakatnya. Akan tetapi semua murid luar, tanpa kecuali, bersuara. Dia menolak menerimanya dan merasa dirinya lebih dari itu, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Namun, setelah mendengar bahwa Lin Sen menyebabkan bel berbunyi 5 kali, Heguan segera berhenti. Bagaimana bisa seorang yang dulunya cacat bisa menimbulkan sensasi seperti itu? Saya, Heguan, adalah orang pertama yang tidak setuju. Jadi, Heguan segera bergegas ke halaman Lin Sen dan berteriak di tempat. Idenya sederhana, semua orang baru saja bergabung dengan sekte tersebut, jadi mereka harus menjaga martabat mereka. Aku memprovokasi kamu seperti ini di luar, tidak mungkin kamu tidak akan keluar, kan? Namun, setelah sekian lama, tetap tidak ada jawaban dari pihak pelataran. Heguan menggunakan kekuatannya sendiri dan berteriak lagi. Heguan datang mengunjungi kakak senior Lin Sen. Dia sengaja menambahkan energi spiritual pada raungan ini. Keras sekali. Bukan hanya Lin Sen, tetapi juga para murid dari halaman lain merasa khawatir. Seketika puluhan murid luar berkumpul, tampak terkejut. Apakah kamu mencoba menantangku? Ya, kemarin Lin Sen menyebabkan bel berbunyi 5 kali, dan banyak orang tidak puas. Kita semua murid luar, kenapa dia bisa membunyikan lonceng 5 kali sedangkan kita hanya membunyikan lonceng 1 kali? Apa dasar evaluasi ini? Kelompok murid luar berbicara satu demi satu. Semua orang sangat marah mengenai hal ini. Akan tetapi, setelah beberapa waktu berlalu, tetap tidak ada suara apapun di halaman itu. Mungkinkah dia tidak ada di sini? Heguan mengerutkan kening. Kalau saja Lin Sen ada di halaman, tidak mungkin dia tidak akan muncul dengan keributan sebesar itu. Tepat saat dia tengah memikirkan hal itu, tiba-tiba terdengar suara seperti nafas naga sungguhan dari halaman. Guncangan itu bagai ledakan dahsyat, menyapu bersih seluruh energi spiritual dalam kehampaan. Untuk sesaat, udara di luar halaman benar-benar membeku. Semua orang saling memandang. Tanda tanya, dilihat dari situasinya, dia sedang menyerap energi dan berlatih. Hanya ketika Anda berlatih menghirup dan mengembuskan energi spiritual, Anda dapat memadatkan aura jenis ini. Namun, metode pernafasan kuat seperti apa yang dibutuhkan untuk mengumpulkan semua energi spiritual di area sekitar ke dalam halaman kecil? Sungguh dibesar-besarkan. Wajah Heguan tiba-tiba menjadi gelap. Kalau saja dia tidak menahan amarahnya, dia pasti sudah meledak marah. Aku berteriak di luar pelataran sekian lama, namun tak ada suara dari dalam. Jadi, kamu berlatih di sana. Sial, apakah kamu punya rasa malu? Lin Sen, aku tahu kau ada di sana. Sebagai sesama murid luar, mengapa kau tidak berani menerima tantanganku? Apakah ini berarti ada yang mencurigakan tentang 5 dering loncengmu? He Guanzong berteriak sekuat tenaga, memastikan suaranya bisa mencapai telinga Lin Sen. Akan tetapi, selain suara seperti napas naga sungguhan, tidak ada suara lain yang keluar. He Guan hampir meledak marah. Ini benar-benar tidak menganggap diriku serius. Belum lagi muncul, dia bahkan tidak peduli untuk memperhatikan. Kau jelas-jelas berada di halaman, tapi kau tidak membuat suara apapun. Itu agak keterlaluan. Ya, itu terlalu kasar. Aku pikir kamu tidak berani keluar. Apakah kamu takut ketahuan? Murid-murid lain yang menonton juga angkat bicara. Mereka memandang rendah Lin Sen. Ini adalah dunia persilatan itu sendiri. Kalau ada yang menantangmu di depan pintu rumahmu, lawan manapun yang punya darah dagingnya pasti akan menerima tantangan itu. Hanya ada satu alasan mengapa dia tidak berani menerima tantangan, dia takut kalah. Saat ini, Lin Sen seharusnya seperti ini. Poin pentingnya adalah mereka yang menantangnya adalah pengikut luar seperti dia. Apa yang dia takutkan? He Guan mengangkat kepalanya, pandangan tekad tampak jelas di matanya. Kau tidak akan keluar, kan? Baiklah kalau begitu aku akan bertarung denganmu. Begitu saja, He Guan duduk bersila di luar halaman dan mulai berlatih. Akibatnya, tidak peduli bagaimana dia mengedarkan meridiannya,
dia tidak dapat menyerap energi spiritual apapun. Di bagian langit dan bumi ini, semua energi spiritual direnggut oleh Lin Sen dan dikumpulkan bersama. He Guan menolak menerima ini dan segera berusaha sekuat tenaga untuk mengedarkan badannya, mencoba bersaing dengan Lin Sen untuk mendapatkan energi spiritual. Namun, setelah beberapa kali menarik napas, wajahnya berubah sepenuhnya menjadi ungu. Tidak ada cara untuk meraihnya. Dia mengedarkan meridiannya beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak dapat menyerap energi spiritual apapun. Seolah-olah semua energi spiritual di dunia ini telah terkuras habis dalam sekejap. Murid-murid lainnya juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka mengangkat kepala dan menatap halaman Lin Sen dengan kaget. Energi spiritual terkumpul menjadi angin kencang, jatuh di halaman seperti hujan lebat, dan tampaknya semakin kuat dan kuat. Banyak energi spiritual di atas halaman luar yang ditempati secara paksa. Metode ini terlalu kuat. Salah satu murid adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang salah, dan keterkejutan tampak di matanya. Seberapa kuatkah metode pernapasan ini agar mampu mengumpulkan begitu banyak energi spiritual? Ini bukan lagi perampokan, melainkan penjarahan yang berlebihan. Sungguh sulit dipercaya bahwa kultivasi dapat menimbulkan keributan sebesar itu. Pada saat yang sama, di halaman luar. Hari ini, Sen Han, aku harus menerobos ke tingkat ke-6 alam roh bumi. Jika aku berhasil, jalan di depan akan mulus. Seorang pemuda duduk dengan bangga di ruang pelatihan, sedikit kebanggaan terpancar di bibirnya. Orang bahkan dapat melihat ambisi di matanya. Kalau di umurku sekarang ini aku sudah bisa menerobos. Asalkan aku bisa berprestasi baik, aku pasti bisa masuk ke sekte dalam. Sen Han telah berada di sekte Lihuo selama setahun penuh dan memiliki reputasi baik di kalangan sekte luar. Dia selalu membidik gerbang dalam dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Kudengar si pecundang Lin Sen bergabung dengan sekte Lihuo dan bahkan membuat lonceng berbunyi 5 kali. Itu konyol. Seorang pecundang bisa membuat lonceng berbunyi 5 kali. Tidak boleh ada manipulasi rahasia. Namaku, Sen Han, ditulis terbalik. Saat aku berhasil menembus level kultivasiku, aku akan membunuhnya. Sen Han menyeringai. Dia adalah tuan muda dari keluarga Sen, salah satu dari 4 keluarga besar di kerajaan Chang Agung. Tahun lalu, ia berhasil bergabung dengan sekte Lihuo karena mendapat tempat pertama dalam pertempuran arena. Keluarga Sen dan keluarga Lin juga memiliki beberapa konflik yang tidak dapat didamaikan. Karena Sen Han lahir di kerajaan Dachang, dia sering ditekan oleh Lin Sen. Semua pusat perhatian sepenuhnya direnggut oleh Lin Sen, dan perasaan frustrasi hampir membuatnya gila. Tanpa diduga, setelah lumpuh, Lin Sen tidak mau menerima nasibnya dan benar-benar bergabung dengan sekte Lihuo lagi. Kalau aku berhasil mencapai alam roh bumi tingkat 6, aku akan membunuhmu. Tepat ketika Sen Han ingin menerobos alam dengan menyerap energi spiritual, angin kencang yang mengerikan tiba-tiba bertiup di atas pelatarannya, seolah-olah seekor binatang buas tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah dan menyedot semua energi spiritualnya. Sen Han mengandalkan energi spiritual untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Pada saat ini, pupil matanya berkontraksi hebat. Energi spiritualku. Sen Han merasa ngeri dan segera mencoba mengambil kembali energi spiritual itu. Tetapi siapa yang dapat mengira bahwa aura yang merampas energi spiritualnya begitu kuatnya, hingga tidak memberinya kesempatan sama sekali. Oh tidak, pasokan energi spiritualnya tidak mencukupi. Di mana batu giok spiritualku? Sen Han buru-buru mengeluarkan giok spiritual dari cincin penyimpanan, ingin menerobos alam dengan energi spiritual yang terkandung dalam giok spiritual. Akan tetapi, meskipun ia menyerap energi spiritual dari batu giok spiritual dengan cepat, jumlah batu giok spiritual tersebut tidak cukup untuk mendukung terobosannya. Ledakan. Dengan suara keras, giok spiritual di tangan Sen Han meledak, dan dia pun mundur beberapa langkah dan menghantam dinding. Setelah energi spiritual dalam badannya meledak, hal itu terus-menerus berdampak pada meridiannya. Wajah Sen Han muram dan seluruh badannya gemetar. Sakitnya begitu parah sampai dia hampir pingsan. Lalu, kilatan kemarahan berwarna merah darah melintas di matanya. Siapa sebenarnya dia? Sen Han meraung penuh niat membunuh, lalu bergegas keluar halaman dengan raut wajah garang. Kali ini, aku gagal mencapai alam baruku, dan aku tidak tahu kapan aku akan mampu menembus belenggu itu lagi.
Sungguh suatu kerugian. Betapa besarnya kerugian itu. Siapa gerangan yang berani merampok energi spiritualku? Sen Han menjadi gila. Dia tidak dapat berhenti berteriak ke langit, melampiaskan kemarahannya. Dia mengikuti energi spiritual dan berlari liar sepanjang jalan. Jika aku menemukan pelakunya, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Anehnya, kamu bahkan berani merebut energi spiritualku. Begitulah, Sen Han sampai di sebuah halaman. Ada murid-murid luar di mana-mana, sedikitnya puluhan dari mereka, berkumpul dan berbicara. Ledakan. Sen Han melangkah maju dan langsung menghantam lantai. Melihat energi spiritual yang terkumpul di langit, Sen Han berkata dengan suara serak, siapa sebenarnya yang tinggal di halaman ini? Setelah melihat Sen Han, banyak murid luar terkejut. Wajah Sen Han sekarang tampak ganas, dan pupil matanya penuh dengan niat membunuh. Seluruh orang itu tampak bagaikan binatang buas yang ingin mencabik-cabik apa saja yang ada di depannya. Kakak senior Sen Han, apakah kamu di sini untuk menantang Lin Sen juga? He Guan menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat Sen Han. Apa maksudmu Lin Sen? Sekilas niat membunuh terpancar di mata Sen Han. Maksudmu, ini adalah halaman Lin Sen. He Guan tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan tidak mengerti mengapa Sen Han begitu marah. Dia mengangguk. Ya, ini adalah halaman Lin Sen. Aku ingin menantangnya, tetapi dia tetap di dalam. Retakan. Sen Han berharap dia bisa menggigit giginya hingga berkeping-keping. Lin Sen, betapa sempitnya jalan yang dihadapi musuh. Itu kamu. Kaulah yang menghalangiku membuat terobosan. Kaulah yang membuatku menyerah di tengah jalan. Kamu pantas mati. Segala macam kebencian muncul dari mata Sen Han. Dia hanya ingin segera memotong Lin Sen menjadi 8 bagian. Sampah ini, yang semua keahliannya dihancurkan dan diusir dari sekte Fengjian, ternyata masih berani hidup di dunia ini. Mengapa kamu tidak mencari tempat untuk gantung diri? Kakak senior Sen, apakah kamu di sini untuk menantang Lin Sen juga? Melihat Sen Han seperti ini, He Guan sangat penasaran. Tantangan. Sen Han mensibir, tidak, aku di sini, untuk membunuhnya. Saat berikutnya, Sen Han tiba-tiba berteriak, memekakkan telinga bagai guntur. Lin Sen, keluarlah dan mati. Sen Han mengumpulkan kekuatannya dan mengejutkan seluruh penonton. Banyak wajah murid luar yang berubah sedikit. Apakah kakak senior Sen Han telah mencapai puncak tingkat kelima alam roh bumi? Mendengarkan suara yang kuat ini, rasanya seperti dia tidak jauh dari tingkat keenam alam roh bumi. Bagaimana mereka bisa tahu kalau Sen Han hendak menerobos, tetapi dicegah oleh Lin Sen? Suara ini kedengarannya familiar. Di halaman, Lin Sen sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah dia memikirkannya sejenak, dia menyadari bahwa Sen Han, putra tertua keluarga Sen, sedang berlatih di Sekte Lihuo. Tahun lalu, ia bergabung dengan Sekte Lihuo sebagai murid luar karena ia adalah orang nomor 1 di arena kerajaan Dachang. Sekarang, jika dihitung-hitung, dia sudah berada di Sekte Lihuo selama setahun, jadi kultivasinya seharusnya cukup bagus. Saya benar-benar ingin keluar dan membunuhnya. Lin Sen menghela nafas, namun sayangnya itu hanya sebuah pikiran. Di sekte tersebut, tidak diperbolehkan membunuh pengikut lain sesuka hati, kecuali kedua belah pihak menandatangani perjanjian tertulis dan pergi ke arena hidup dan mati untuk bertarung sampai mati. Sekalipun aku keluar untuk bertarung, aku tidak bisa membunuh Sen Han. Akan lebih baik untuk menggunakan waktu ini untuk berlatih dengan baik. Jangan buang waktu sedikit pun. Jadi, Lin Sen menutup matanya dan kembali ke kondisi bernapas. Teknik pernapasan yang termasuk dalam rahasia kaisar ini sungguh menakjubkan. Saya hanya merasakan energi spiritual yang agung berkumpul di atas kepala saya. Energi itu tidak ada habisnya. Lin Sen merasa begitu emosional dalam hatinya. Teknik pernafasan yang dimiliki seni rahasia kaisar bagaikan seekor naga yang menghisap air. Dan dia sendiri memiliki badan 10.000 pohon. Mengandalkan fisiknya ini, kecepatan penyerapan energi spiritualnya luar biasa cepat. Jika aku terus seperti ini, tidak akan lama lagi aku akan bisa menembus ke tingkat ke-6 alam roh bumi. Sebelum dia ditinggalkan, alam puncaknya adalah alam roh bumi tingkat ke-6. Sekarang, saya hendak kembali. Merasakan taring serigala di hatinya, ekspresi Lin Sen berangsur-angsur menjadi ganas.
Dengan kecepatan pertumbuhanku saat ini, aku khawatir tidak akan lama lagi sebelum aku bisa membalas dendam ini. Bunuh Feng Yu terlebih dahulu, lalu bunuh Feng Bumi. Serigala kecil, tunggu aku membalaskan dendammu. Lin Sen memejamkan mata dan membiarkan air mata mengalir dari sudut matanya. Ledakan, dentuman, dentuman. Saat kecepatan nafasnya menjadi lebih cepat, hantu besar naga sungguhan berkumpul di kehampaan, dengan aura yang luar biasa kuat. Inikah si jenius yang dinilai sebagai orang yang dapat membunyikan bel sebanyak 5 kali? Hanya berbicara tentang teknik pernafasan saja, itu memang menakjubkan. Aku ingin tahu bakat seperti apa yang akan dia tunjukkan di masa depan. Beberapa tetua di sekte memandang ke sini dengan perasaan campur aduk. Lin Sen, kau sampah. Kau dilumpuhkan seperti guguk oleh sekte Fengjian. Kenapa kau ada di sekte Li Huo sekarang? Jika kau benar-benar seorang pria, ikutlah denganku ke tahap hidup dan mati. Aku pasti akan membunuhmu hidup-hidup. Sen Han sangat marah dan berteriak lagi. Bangunan-bangunan di semua sisi berguncang. Namun, tetap tidak ada suara yang keluar dari dalam. Ah, aku sangat marah. Pupil mata Sen Han memerah. Jika pihak lain tidak bisa mati, apalagi yang bisa dilakukannya? Menurut aturan sekte Li Huo, para pengikutnya tidak diperbolehkan menerobos masuk ke halaman orang lain. Ini juga untuk melindungi privasi para pengikut. Saat ini, situasi yang sangat memalukan telah tercipta. Jika Lin Sen menolak keluar, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun padanya. Dia hanya diam di halaman. Apa yang dapat Anda lakukan? Menyerbu masuk. Ini melanggar aturan. Jika kamu memaksa, kamu hanya akan dihukum oleh penatua disiplin. Begitu saja. Awalnya hanya He Guan yang mengumpat di jalan, namun kini tinggal He Guan dan Sen Han saja. He Guan awalnya menahan diri, tetapi setelah mendengar kata-kata kasar Sen Han, dia benar-benar kehilangan keberaniannya. Dia juga membalasnya dengan segala macam hinaan, mengutuk leluhur Lin Sen selama 18 generasi. Sial, Lin Sen, kamu bisa mentolerir ini. Tuntun membuka matanya dan berteriak dengan marah, mereka mengumpat begitu keras. Tidakkah kau ingin keluar dan memberi mereka pelajaran? Lin Sen perlahan membuka matanya dan berkata ringan, apa terburu-buru? Sambil berkata demikian, dia menggunakan tenaga spiritualnya untuk berubah menjadi pena dan menuliskan nama kedua orang itu di dinding. Sen Han, He Guan. Apa gunanya menulis ini? Apakah kamu akan menggambar lingkaran dan mengutuk mereka? Melihat hal itu, Tuntun tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Tuliskan dulu. Saat aku keluar dari pengasingan, aku akan membunuh mereka satu persatu. Lin Sen menunjukkan senyum lembut. Setelah aku dilumpuhkan oleh Feng Bumi, aku telah melihat semuanya dengan sangat jelas. Bersikap baik kepada orang lain tidak ada gunanya. Itu hanya akan membuat orang lain berpikir bahwa kamu lemah dan dapat diganggu. Jadi, siapapun yang ingin menantangku, bersiaplah untuk dibunuh olehku. Tidak mungkin, hanya karena aku menantangmu, aku akan membunuhmu kembali. Tuntun membelalakkan matanya, anak muda, jangan menempuh jalan yang jahat. Itu hanya tantangan bagi saya, tentu saja itu bukan kejahatan yang dapat dihukum mati. Lin Sen berkata dengan tenang, tapi tidakkah kau mendengar mereka memarahi adikku? Mendengar itu, Tuntun tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Anak laki-laki ini benar-benar maniak pelindung saudara perempuan. Yang lain memarahinya lama sekali, tetapi dia tidak marah sama sekali. Jika kau mengutuk adiknya, kau pasti akan mati. Bukannya aku tidak berani melawan, aku hanya merasa itu merepotkan. Aku akan menulis nama-nama orang yang berteriak keras di dinding satu persatu. Ketika aku keluar, aku akan mendatangi mereka satu persatu secara berurutan. Lin Sen tersenyum, dan sekejap kemudian, dia menjatuhkan hukuman mati kepada kedua pria itu. Awalnya, kejahatan He Guan tidak pantas dijatuhi hukuman mati. Tetapi siapakah yang membuatnya begitu tidak tahu akibatnya hingga ia berani mengikuti Sen Yu dan mempermalukan saudara perempuannya sendiri. Xiao Sen. Pada saat ini, pintu didorong terbuka. Lin Ninger berdiri di luar, wajahnya tampak sedikit lebih merah dari biasanya. Dapat dilihat bahwa racun dingin telah melemah. Mereka, semua menantangmu. Kenapa? Apakah kamu mendapat masalah di luar? Lin Ninger melangkah mendekat, suaranya penuh kekhawatiran.
Kita telah meninggalkan kampung halaman dan tinggal sendirian di luar. Kita harus selalu berhati-hati dan jangan pernah membuat masalah. Kakak tidak ingin kamu bertengkar dengan orang lain setiap hari. Itu terlalu berbahaya. Kakak takut padamu, takut kamu akan terluka. Suara Lin Ninger sangat lembut. Kakak, aku, saudaramu, selalu bersikap baik kepada orang lain. Jika kamu bersabar sebentar, semuanya akan damai. Jika kamu mundur selangkah, langit akan luas. Aku mengerti semuanya. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan membuat masalah. Lin Sen berkata dengan ekspresi lembut di wajahnya. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, jika aku membunuh mereka semua, itu tidak akan dianggap masalah, kan? Melihat kakaknya masih patuh seperti sebelumnya, Lin Ninger tersenyum lembut. Setelah meninggalkan keluarga Lin Ninger tidak memiliki terlalu banyak keinginan yang berlebihan. Pertama, ia berharap agar racun dinginnya dapat disembuhkan sehingga ia tidak lagi menjadi beban bagi kakaknya. Kedua, dia berharap dia dan saudaranya bisa hidup damai di dunia yang kacau ini. Tentu saja dia tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Sen saat ini. Menurut Lin Sen, membunuh semua musuh, membasmi akar-akarnya, dan menghilangkan semua kemungkinan bahaya terlebih dahulu adalah cara nyata untuk tidak menimbulkan masalah. Saudaraku, orang-orang ini berteriak-teriak di luar. Kita tidak boleh keluar untuk melawan mereka. Jangan pedulikan mereka. Biarkan mereka mengumpat sepuasnya. Kita tidak akan kehilangan sehelai daging pun. Lin Ninger mengulurkan tangan dan menyentuh rambut Lin Sen, suaranya lembut. Dia takut Lin Sen akan menjadi impulsif dan pergi berkelahi. Adik laki-lakiku baru saja mengalami kehancuran kultivasinya dan seekor binatang hantu dibunuh oleh Feng Bumi beberapa waktu lalu. Sekalipun dia bisa mulai berlatih lagi sekarang, dia pasti tidak akan sebanding dengan para jenius yang berada pada level yang sama. Kalau bisa, usahakanlah untuk tidak terlibat dalam perselisihan ini. Awalnya, dia khawatir kalau adik laki-lakinya, karena ambisi masa mudanya, akan bersaing dengan mereka. Kini nampaknya kakakku masih menjadi kakak yang baik dalam ingatanku. Bagus sekali, Lin Sen, dasar pengecut. Kau bawa si jalang Lin Ninger itu dan lari menyelamatkan diri kemana-mana, dan sekarang kau bersembunyi di sini. Hahaha, apa kau pikir kau bisa selamat dengan melarikan diri ke sini? Jika kau berani keluar, aku akan membuatmu mah teh mengenaskan. Pada saat ini, kutukan Sen Han terdengar lagi di luar. Lin Ninger, bukankah kau pernah bertunangan dengan keluarga Zhang sebelumnya, Jalang? Aku tidak keberatan kau telah bertunangan. Ikutlah denganku. Jika kau ikut denganku, aku akan melepaskan saudaramu yang tidak berguna itu. Anggap saja ini kesepakatan. Bagaimana? Sen Han tampaknya kecanduan memarahi dan menjadi semakin bersemangat. Di dalam rumah, udara serasa membeku dan terjadi keheningan yang mematikan. Kakak, aku tidak keberatan mereka mempermalukanku seperti ini, tapi aku tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan. Suara Lin Sen rendah, dan ada niat membunuh di matanya, dan dia hampir tidak dapat menahan diri. Sen Han ini mencari kematian. Kenapa kamu begitu bodoh? Selama kamu baik-baik saja, aku baik-baik saja. Lin Ninger menunjuk dahi Lin Sen dengan jarinya dan berkata sambil tersenyum, pokoknya, sekte ini punya aturan. Kalau kita tidak keluar untuk bertarung, mereka tidak akan berani masuk. Biar saja mereka mengumpat. Kalau mereka sudah lelah mengumpat, mereka akan bubar dengan sendirinya. Lagi pula, kakak tidak peduli dengan mereka, jadi kenapa aku harus repot-repot dengan sampah-sampah itu? Kakak benar, Lin Sen tersenyum. Dia tidak ingin membuat adiknya khawatir. Sambil berbicara, Lin Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik dua nama yang terukir di dinding. Sen Han, He Guan. Pada saat ini, suhu sekitar turun tajam. Awalnya saya ingin membiarkan mereka hidup beberapa hari lagi, tetapi sekarang tampaknya mereka tidak perlu hidup bahkan beberapa hari ini. Tuntun yang berdiri di sana tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Anak ini jelas sangat marah. Baik Sen Han maupun He Guan, saya khawatir mereka benar-benar tidak tahu cara menulis kata kematian. Mengapa harus mengkambing hitamkan dewa pembunuh ini jika ada begitu banyak orang yang bisa dikambing hitamkan? Kedua pria itu mengumpat di luar halaman selama 3 jam dan mulut mereka kering. Tidak ada suara yang datang dari dalam. Haha, aku pernah melihat orang pengecut, tapi aku belum pernah melihat orang sepengecut ini. Dia tidak marah bahkan setelah dimarahi karena leluhurnya.
Dia benar-benar layak dikagumi. Shen Han dan He Guan keduanya mensibir. Meskipun mereka merasa lega setelah mengutuk, mereka masih ingin melawan Lin Sen secara langsung. Sayang sekali orang ini menolak keluar apapun yang terjadi. Mulai sekarang, aku akan berdiri di depan pintu rumahmu dan memarahimu selama 1 jam setiap hari. Jika kau bisa menahannya, maka aku sangat mengagumimu. Ketika seseorang bahkan tidak peduli dengan wajahnya, apa yang bisa dikatakan orang lain? Shen Han mensibir dan berbalik. Dia telah gagal dalam terobosan sebelumnya dan dengan demikian merusak fondasinya. Saya harus kembali dan memulihkan diri sejenak sebelum saya dapat pulih dari serangan balik yang disebabkan oleh energi spiritual. Melihat Shen Han kembali, He Guan memeluk bahunya dan menggelengkan kepalanya dengan dingin. Lonceng berbunyi 5 kali, sungguh lelucon. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Mustahil baginya untuk tinggal di halaman itu selamanya, kan? Asal dia berani keluar, aku akan menghentikannya. Murid-murid luar yang berkumpul di depan gerbang halaman Lin Sen juga merasa sangat bosan. Saya pikir saya bisa melihat pertarungan yang seru, tetapi siapa sangka satu pihak tidak akan merespons sama sekali. Apa yang dapat Anda lakukan jika pihak lain tidak merespons? Tidak ada cara untuk masuk. Ini adalah peraturan sekte, kamu harus mengikutinya. Oh, membosankan sekali, ayo kita bubar. Ya, aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, murid yang menyebabkan lonceng berbunyi 5 kali ternyata seorang pengecut. Membosankan, sangat membosankan. Banyak murid luar yang mendesah dan bubar. Di kejauhan sana, tinggal beberapa tetua yang kekuatannya cukup besar. Mereka mengawasi setiap gerakan di halaman Lin Sen dari awal hingga akhir. Ketika mereka melihat Lin Sen tidak pernah muncul, sedikit kekecewaan melintas di mata mereka. Mungkinkah dia benar-benar tidak memiliki kemampuan, dan nona muda itu telah salah menilainya? Semoga saja tidak, tapi, dia bahkan tidak berani menanggapi provokasi orang lain. Bahkan jika dia benar-benar memiliki bakat yang luar biasa, apa yang bisa dia lakukan? Ya, bocah ini sama sekali tidak memiliki hati orang yang kuat. Aku tidak tahu seberapa sulit kultivasinya di masa depan. Beberapa tetua saling berpandangan dan menggelengkan kepala sedikit. Sejak saat ini, mereka tidak lagi optimis terhadap Lin Sen dari lubuk hati mereka. Anda bisa lemah dan kalah dari lawan Anda, tetapi Anda tidak bisa menjadi pengecut. Yang disebut hati yang kuat adalah yang menghadapi kesulitan secara langsung dan terus maju. Daripada mundur dan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Larut malam, apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Lin Sen berdiri di halaman. Dia sudah berganti pakaian tidur, yang membuat sosoknya tampak sangat gagah. Tuntun melompat ke bahunya dan menyeringai, kita sudah tahu dengan jelas bahwa Shen Han sedang minum di sebuah restoran di kota Lihuo. Kita bisa menunggunya, dia pasti akan kembali. Ayo pergi. Lin Sen memiliki ekspresi kosong di wajahnya, dan sosoknya terbang seperti elang. Gerakannya sangat cepat dan tidak mengeluarkan suara sama sekali. Seluruh orang itu seakan menyatu dalam kehampaan, tanpa menimbulkan suara apapun. Dengan cara ini, dia menghindari para murid yang berpatroli dan diam-diam meninggalkan sekte Lihuo. Di dalam kota Lihuo, lampunya terang benderang. Meskipun saat itu malam, banyak restoran yang buka di kota itu dan suasananya cukup ramai. Ada banyak sekali orang yang datang dan pergi. Di sebuah restoran, Shen Han mengucapkan selamat tinggal kepada sekelompok teman dan menuju sekte, dalam keadaan sedikit mabuk. Untuk pergi dari kota Lihuo ke sekte Lihuo, seseorang perlu menyeberangi jalan panjang. Jalan ini penuh dengan pertokoan pada siang hari, tetapi sangat sepi pada malam hari. Tidak ada seorang pun di sana, dan lingkaran cahaya redup berkelap-kelip di bawah sinar bulan yang terang. Cek, dia pernah menjadi jenius nomor 1 di kerajaan Dachang, tapi sekarang dia hanyalah seorang pengecut. Shen Han mabuk dan masih memikirkan apa yang terjadi hari itu. Dia bahkan tidak berani muncul setelah dipermalukan olehku. Siapa lagi yang bisa dia lakukan selain seorang pengecut? Dulu, kamu sangat sombong. Di seluruh negeri Dachang, tidak ada seorang pun yang bisa menandingimu. Siapa yang bisa sesombong dirimu? Tapi sekarang, kamu tidak lebih dari seekor guguk liar. Naik turunnya kehidupan sungguh menarik. Shen Han tertawa dan tak dapat menahan diri untuk mempercepat langkahnya. Dia sedang berpikir tentang cara memblokir pintu dan mempermalukannya besok. Tepat saat dia tengah berpikir,
dia tiba-tiba merasakan badannya tenggelam, dan angin kencang penuh niat membunuh menyerbu ke arahnya. Oh tidak, Shen Han segera menyadari ada sesuatu yang salah. Aura mengerikan ini datang secara tiba-tiba dan dahsyat. Bahkan dia sendiri tidak mampu menyadari apapun dan hanya bisa mengandalkan instingnya untuk menghindar ke samping. Puci, cabang pohon yang tajam menusuk tepat ke tempat dia mendarat tadi, dan menghujam dalam-dalam ke tanah, menembus tanah sedalam lebih dari setengah meter. Retakan besar muncul di sekitarnya, menyebar inci demi inci ke segala arah. Kau benar-benar berhasil menghindarinya. Tuntun melompat turun dari atap dan tak dapat menahan diri untuk tidak mensibir. Penyergapan. Shen Han langsung sadar dari mabuknya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu. Seseorang benar-benar berani menyergapku. Saat dia bertanya-tanya siapa yang begitu berani, dia tiba-tiba terkena pukulan dari belakang. Pukulan itu datang dengan kecepatan luar biasa dan penuh dengan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan, seakan-akan hendak menghancurkan langit. Sulit untuk membayangkan kondisi pikiran seperti apa yang harus dicapai seseorang untuk dapat melepaskan kekuatan seperti itu. Shen Han berbalik dan menangkis pukulan lawan dengan telapak tangannya. Kekuatan yang meledak darinya mendorongnya mundur beberapa langkah. Kilatan keterkejutan melintas di wajahnya. Pukulan ini benar-benar membuat telapak tangannya mati rasa. Aku tidak bisa mengerahkan tenaga sama sekali. Siapakah sebenarnya orang ini? Beranikah kau menyergapku dengan begitu arogan? Shen Han mundur beberapa langkah dan memanggil binatang hantu miliknya sendiri. Binatang mistis tingkat keempat, harimau belang putih. Aduh, harimau belang putih itu meraung dan badannya yang besar langsung jatuh ke ladang. Ia menatap sosok berpakaian hitam di depannya dengan matanya yang dingin, dan terus menggeram dengan suara rendah, seolah-olah mengeluarkan peringatan. Itu kamu, Lin Shen. Ketika Shen Han melihat wajah orang lain dengan jelas, dia merasa itu sangat tidak masuk akal. Ternyata Lin Shen lah yang tidak berani melawan, tidak peduli seberapa keras dia memprovokasinya sepanjang hari. Kau tidak berani menerima tantanganku di siang hari, dan sekarang kau berani menyergapku dalam perjalanan kembali ke sekte. Wah, kurasa kau benar-benar lelah hidup. Kau bahkan tidak melihat levelmu sendiri dan berani menyerangku. Apa kau pikir kau masih jenius nomor satu di kerajaan Dachang? Shen Han tertawa liar dan merasa semakin segar. Apapun yang Anda pikirkan akan menjadi kenyataan. Aku cuma kepikiran buat lawan dia, tapi nggak ngangka dia bakal datang ke rumahku malam-malam. Siapapun yang mempermalukan saudaraku akan dibunuh tanpa ampun. Niat membunuh yang tak terbayangkan terpancar di mata Lin Shen. Dia menyerbu maju bagai kilat dan memukul Shen Han dengan pukulan punggungnya. Ledakan. Shen Han memblokir serangan Lin Shen dengan pukulan. Kekuatan yang diberikan padanya membuat wajahnya sedikit berubah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Bukankah orang ini cacat? Mengapa dia masih memiliki kekuatan seperti itu? Tepat ketika Shen Han ingin berpikir, Lin Shen menyerang lagi. Ledakan. Setiap pukulannya disertai dengan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan, bagaikan sebuah palu besar yang menghantamnya. Tidak peduli bagaimana Anda menghindar, sulit menghindarinya. Dalam keputusasaan, Shen Han hanya bisa menerima serangan Lin Shen secara langsung. Setelah menerima 3 pukulan berturut-turut, terdengar bunyi klik, dan salah satu lengan Shen Han terjatuh lemas. Tulang-tulang di dalamnya hancur karena pukulan. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Shen Han tidak lagi mabuk, pupil matanya berkontraksi hebat, dan dia mulai menyadari bahwa pertempuran ini mungkin tidak mudah. Di sisi lain, Tuntun menantang harimau belang putih sendirian. Ia sangat kecil, dan ia terus berkedip dan gemetar, membuat harimau belang putih itu berputar. Ayo, gigit ayahmu. Tuntun mengumpat tanpa ampun sambil tersenyum lebar, membuat harimau putih itu jengkel. Harimau belang putih itu sangat marah. Aura mengerikan keluar dari badannya. Setiap gigitan dapat merobek kekosongan. Sayang sekali gerakan badan Tuntun terlalu lincah dan bertenaga. Ada beberapa kali kesempatan harimau belang putih itu dengan jelas menerkam Tuntun, namun ketika ia membuka mulut untuk menggigit, ia mendapati seperti masuk ke dalam sepotong besi halus dan ia tidak dapat menggigitnya sama sekali. Pohon muda yang tampaknya rapuh ini sebenarnya lebih keras dari baja. Bau sekali, keluar dari sini. Tuntun meronta dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong harimau belang putih itu menjauh. Kemudian,
Dahan di tangannya mengembun menjadi kepalan besar dan menghantamkannya tepat ke bagian tengah alis si harimau bergaris putih. Ledakan. Dengan suara keras, harimau belang putih itu pun terhantam dan terhuyung-huyung terus-menerus, dan hampir terjatuh ke tanah. Lin Sen, alammu saat ini, adalah alam roh bumi tingkat kelima. Bukankah kamu lumpuh? Setelah beberapa pertarungan, Sen Han menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, serangan Lin Sen menjadi semakin ganas. Ia bagaikan binatang buas yang menyerang berkali-kali tanpa gentar. Dor, 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 tabrakan antara kedua belah pihak sangatlah dahsyat. Dia menganut strategi menukar cidera dengan cidera. Kalau kamu ragu-ragu sebentar saja, kamu akan terkena serangannya yang sangat mengerikan dan dahsyat. Tabrakan lain, Sen Han menggertakkan giginya dan mundur beberapa langkah. Tangan naga giok, Lin Sen menyapu ke depan dan meninju. Cahaya hijau samar melintas di permukaan tinjunya, seolah-olah tinjunya telah berubah menjadi palu logam besar. Setelah menghantam ke depan, pertahanan Sen Han langsung hancur dan dadanya terkena pukulan itu. Wow, Sen Han terlempar mundur puluhan meter dan menabrak dinding. Dia terjatuh ke tanah, dengan kilatan ketakutan di pupil matanya. Kenapa? Binatang hantumu sudah terbunuh. Sen Han memuntahkan darah dan wajahnya menjadi pucat pasi seperti kertas. Lin Sen melangkah maju ke arahnya selangkah demi selangkah, ekspresinya dingin dan niat membunuh terpancar di matanya. Sen Han, aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu mencari kematian. Aku tidak akan menoleransi siapapun yang mengancamku untuk bertahan hidup di dunia ini. Setelah selesai berbicara, Lin Sen menggunakan tangan naga giok lagi. Saya melihat dia menempelkan dua jarinya dan menusuk ke depan dengan ganas. Puci, energi spiritual langit dan bumi di depannya meledak karena tusukan Lin Sen. Jari ini setajam pedang dewa yang menembus langit dan bumi, dan tiba-tiba menusuk dahi Sen Han. Kekerasan jari ini langsung menusuk kepala Sen Han. Kekuatan yang meledak itu begitu besar bahkan menghancurkan tembok di belakangnya. Mata Sen Han terbuka lebar karena marah, dan dia meninggial dengan mata terbuka. Siapapun yang mempermalukan saudaraku akan dibunuh tanpa ampun. Lin Sen menyekat tangannya, matanya dingin. Setelah membunuh Sen Han, dia tidak tinggal di sana terlalu lama, melainkan berbalik dan berjalan menuju sekte tersebut. Pada hari kedua, berita mengejutkan datang dari sekte luar sekte Lihuo. Badan Sen Han ditemukan di jalan-jalan kota Lihuo, dan kematiannya sangat tragis. Setelah berita ini tersebar, hal itu langsung menyebabkan kegemparan besar di sekte luar sekte Lihuo. Kau tahu, Sen Han akan segera menerobos ke tingkat ke-6 alam roh bumi. Di antara murid-murid luar, dia memiliki kekuatan dan reputasi yang cukup baik. Jika dia berhasil menembus alam roh bumi tingkat ke-6 dan berusaha keras, dia mungkin bisa menonjol di konferensi murid luar dan dipilih oleh para tetua sekte dalam untuk menjadi murid sekte dalam dan melambung ke langit. Namun siapa sangka ia akan meninggal secara tragis di kota Lihuo. Beberapa tetua sekte luar dengan hati-hati memeriksa badan Sen Han. Sebelum meninggal, dia mendapat beberapa pukulan beruntun, dan tulangnya banyak yang retak. Orang yang membunuhnya pasti sangat kuat. Akhirnya, alisnya tertusuk. Sepertinya bukan benda tajam, tapi lebih seperti kekerasan. Para tetua sekte luar itu akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa orang yang membunuh Sen Han sangat kuat, dan seharusnya berada di sekitar tingkat ke-6 alam roh bumi. Setelah membunuh seseorang, dia dengan hati-hati menutupi jejaknya. Dia orang yang teliti. Tentu saja, tidak dapat dielakkan jika para pengikutnya saling bertarung dan mati dalam pertempuran di sekte sebesar itu. Selain itu, identitas Sen Han tidak mulia, jadi setelah diselidiki, tidak ada berita lebih lanjut. Namun, beberapa murid luar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sen Han baru saja berteriak dan mengumpat di luar halaman Lin Sen untuk waktu yang lama pada siang hari, dan disergap dan dibunuh ketika dia kembali ke sekte sendirian di malam hari. Bukankah ini suatu kebetulan yang berlebihan? Mungkinkah orang yang melakukannya adalah Lin Sen? Itu juga tidak benar. Jika Lin Sen benar-benar memiliki kemampuan ini, mengapa dia tidak maju untuk menerima tantangannya saat itu? Bukan saja aku dikutuk sia-sia dalam waktu lama, tetapi aku juga dicap sebagai seorang pengecut. Apa intinya? Di dalam halaman, Lin Ninger mengetuk pintu Lin Sen dengan beberapa makanan ringan. Saudari, Lin Sen membuka pintu. Dia bertelanjang dada, berkeringat,
dan otot-ototnya padat, seolah mengandung kekuatan luar biasa. Xiao Shen, makanlah camilan dulu. Lin Ninger melangkah masuk ke dalam ruangan. Apakah kamu sudah mendengar bahwa Shen Han terbunuh ketika dia kembali ke sekte tadi malam? Kematiannya sangat tragis. Apa, Shen Han sudah meninggal? Lin Shen menunjukkan keterkejutan yang tepat, matanya penuh dengan keheranan dan keterkejutan. Lin Ninger menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya. Mula-mula ia sempat menduga kalau pelakunya adalah kakaknya, namun melihat ekspresi terkejutnya, terlihat jelas kalau ia baru saja mendengar kabar tersebut, jadi tidak mungkin pelakunya. Lagi pula, adik laki-laki saya selalu berperilaku baik, penurut, dan baik terhadap orang lain. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti menyergap dan membunuh orang lain secara pribadi? Lin Ninger berpikir serius sejenak, menurutku, itu pasti musuhnya. Dia sombong dan mendominasi di sekte, tanpa kendali, jadi wajar saja jika dia punya musuh. Wah, sayang sekali. Lin Shen menggelengkan kepalanya, alasan mengapa aku berlatih keras adalah karena aku ingin menantangnya secara langsung setelah aku menjadi kuat dan membuatnya membayar harga karena telah mempermalukan adikku. Aku tidak menyangka dia meninggal sebelum aku sempat bergerak. Meninggal lebih dulu. Berbicara tentang ini, wajah Lin Ninger serius. Xiao Shen, kamu datang ke sekte untuk berlatih, bukan untuk membuat masalah. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan pernah berkelahi dengan orang lain di luar. Kami tidak memiliki latar belakang dan mudah diganggu. Tentu saja, kami harus tetap bersikap rendah hati. Oke, Lin Shen mengangguk, sangat patuh. Bagus sekali. Lin Ninger menunjukkan senyum puas dan mengulurkan tangannya untuk mengusap rambut Lin Shen. Terakhir kali Su Yue merawatku, dia berkata bahwa setelah aku pulih dari racun dingin, aku bisa berlatih. Meskipun aku tidak memiliki binatang hantu dan tidak bisa menjadi ahli binatang, aku bisa memulai jalur latihan yang lain. Benar-benar, Lin Shen menunjukkan ekspresi terkejut. Adik saya telah melewatkan usia terbaik untuk berkultivasi. Apakah mungkin baginya untuk mulai berlatih lagi? Tetapi, karena Su Yue yang mengatakannya, pasti ada benarnya juga. Aku akan bertanya padanya lain kali aku datang. Cemilan buatan adikku sungguh lezat. Lin Shen tersenyum sambil memakan camilan. Apa? Cemilan? Tuntun melangkah keluar dari ruang latihan. Ekspresi cemasnya membuat Lin Ninger tertawa. Di sini, ada banyak makanan ringan. Lin Ninger mengambil nampan dan membiarkan Tuntun mencicipinya. Tuntun mengambil sepotong makanan penutup dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah mengunyah beberapa kali, matanya berbinar. Lezat sekali. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya dan hanya berbaring di sana sambil makan. Sial, kamu babi. Sisakan sedikit untukku. Lin Shen tidak mau ketinggalan dan mulai bersaing dengan Tuntun. Lin Ninger menyaksikan adegan ini dengan tenang, dan senyum lembut muncul di wajahnya. Alangkah hebatnya jika kita bisa hidup damai seperti ini selamanya. Saat itu tengah hari, He Guan datang ke halaman Lin Shen dan mulai menghinanya lagi. Dia yakin bahwa selama dia mengutuk cukup keras, Lin Shen pasti akan keluar untuk melawannya. Lagi pula, siapakah yang dapat menanggung hinaan yang tak tertahankan seperti itu sepanjang waktu? Bahkan murid-murid luar lainnya yang menonton merasa sangat kesal. Belum lagi Lin Shen. Bagi He Guan, pertempuran ini perlu. Lin Shen adalah murid luar yang menyebabkan bel berbunyi 5 kali. Dia adalah satu-satunya dari jenisnya. Jika dia dapat mengalahkan Lin Shen, dia akan langsung menjadi pusat perhatian para tetua di sekte tersebut. Mungkin, Anda bahkan bisa memasuki gerbang dalam karena ini. Perhitungan yang bagus. Hanya ada satu hal, dia seharusnya tidak mengikuti Shen Han dalam menghina Lin Ninger kemarin. Saudara He, saudara senior Shen ditemukan meninggal di jalanan kota Lihuo kemarin. Anda pasti sudah mendengarnya, bukan? Seorang murid luar datang, dengan ekspresi terkejut dan ragu di wajahnya. Aku tahu, kau tidak berpikir itu dilakukan oleh si pecundang Lin Shen, kan? He Guan mengangkat alisnya lalu tertawa, jika dia benar-benar mampu, dia pasti sudah keluar untuk bertarung kemarin. Mengapa dia bersembunyi dan tidak berani muncul? Bagaimana mungkin dia merasa senang dimarahi seharian? Oh, itu benar. Murid luar berpikir itu masuk akal setelah mendengarnya. Di ruang latihan, Lin Shen berdiri di dekat dinding, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa kali menarik napas, dia mencoret nama Shen Han di dinding.
Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan garis horizontal di sebelah nama Sen Han dan menulis ulang kata keluarga Sen. Keluarga Sen adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kerajaan Chang besar dan dianggap cukup kuat. Namun bagi Lin Sen sekarang, hal itu tidak menakutkan lagi. Orang terkuat di keluarga Sen seharusnya menjadi kepala keluarga, Sen Xiao. Saya mendengar bahwa Sen Xiao mencapai tingkat ke-6 alam roh bumi di tahun-tahun awalnya. Saya bertanya-tanya apakah dia telah membuat kemajuan selama bertahun-tahun. Sekalipun ada kemajuan, yang terkuat hanya berada di alam roh bumi tingkat 7. Keluarga Sen sudah memiliki kebencian yang dalam padanya, dan Sen Han meninggal di tangannya, jadi mereka pasti akan membalas di masa depan. Temukan kesempatan dan bunuh mereka terlebih dahulu. Kemudian, Lin Sen terus menulis. Pertempuran darat. Su Huansui, Zhao Wuqi, keluarga kerajaan Dachang. Feng Yu, angin tidak pernah mati. Nama-nama semua orang yang telah menyinggung perasaannya ditulis di dinding. Dengan melakukan ini, Lin Sen ingin mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak pernah melupakan kebencian berdarah itu. Pada saat yang sama, hal itu juga menyemangati diri saya untuk terus bergerak maju dan tidak pernah mundur. Setelah menulis semua ini, Lin Sen mengalihkan perhatiannya ke nama He Guan. Sudut mulutnya tak dapat menahan diri untuk tidak melengkung. Selanjutnya, giliran Anda. Pada waktu berikutnya, Lin Sen meminta Tuntun untuk mengawasi pergerakan He Guan dengan ketat. Dia tidak meninggalkan sekte selama 3 hari berturut-turut, membuatnya sulit untuk mengambil tindakan. Pada hari keempat, secara kebetulan, para pengikut luar berkumpul di sebuah restoran di kota Lihuo. He Guan diundang untuk pergi. Pada malam harinya, He Guan dan murid luar lainnya kembali sesuai jadwal. Saat berjalan di jalan yang sepi, He Guan tidak dapat menahan diri untuk bercanda. Sen Han meninggal di sini beberapa hari yang lalu. Seseorang menusuk dahinya dengan jari. Sungguh tragis. Murid itu mengerutkan kening. Saudara He, jangan katakan hal-hal seperti itu di malam hari. Itu sangat menjijikkan. Haha, lihatlah betapa pengecutnya dirimu. Apa yang perlu ditakutkan? He Guan tertawa, saya baru saja bergabung dengan sekte ini dan saya tidak punya musuh. Siapa yang bisa dengan sengaja menyergap dan membunuh saya? Begitu dia selesai berbicara, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya. Pupil matanya berkontraksi hebat dan dia bahkan tidak bereaksi. Ledakan. Murid luar di sebelah He Guan terkena pukulan dan terlempar. He Guan mengambil kesempatan ini untuk melepaskan energi spiritualnya untuk melindungi badannya. Tepat saat ia ingin memanggil binatang hantu itu untuk melawan, bayangan hitam itu datang ke arahnya dengan pukulan secepat kilat. Tinju itu membawa serta hembusan angin kencang yang bersiul ke arah mereka. Bagian luarnya dibalut dengan kilauan hijau muda. Ledakan. He Guan terkena pukulan di wajah, dan suara tulang patah terdengar. Dia bahkan tidak mengeluarkan suara untuk berteriak ketika kepalanya menabrak pilar batu di kejauhan dan mati seketika. Kau sangat lemah, tapi berani menantangku. Kau benar-benar tergila-gila ingin menjadi terkenal. Lin Sen mengeluh dalam hatinya. Awalnya dia mengira He Guan akan memiliki kemampuan untuk melawan, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar lemah. Pada saat ini, Lin Sen benar-benar ingin bertanya kepada Mahiat itu, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk berteriak di gerbang halaman rumahku setiap hari? Aku pikir itu sangat kuat, tetapi hanya ini. Di kejauhan, murid luar itu merasakan begitu banyak rasa sakit sehingga dia melihat bintik-bintik hitam di depan matanya dan tidak dapat kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama. Lin Sen awalnya ingin menghapus akar masalahnya, tetapi kemudian dia berpikir bahwa pihak lain tidak melakukan kejahatan apapun, jadi akan lebih baik untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi dia membentangkan badannya dan segera meninggalkan jalan. Tuntun duduk di bahu Lin Sen dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Mengapa ini berakhir begitu cepat kali ini? Aku bahkan belum bergerak. Jangan salahkan aku, salahkan He Guan karena tidak mampu bertahan dalam pertarungan. Lin Sen mengerutkan bibirnya, mempercepat langkahnya, dan bergegas menuju sekte tersebut. Karena pembunuhan Sen Han sebelumnya, sekte Lihuo mengirim beberapa tetua sekte luar untuk berpatroli bolak-balik. Pada tanda-tanda masalah sekecil apapun, mereka akan bergegas untuk menyelidiki situasi tersebut. Mengandalkan persepsi halus dari tanaman dan pohon-pohon di antara langit dan bumi,
Lin Sen menghindari semua tetua sekte luar dan kembali dengan selamat ke halaman. Ketika dia memasukkan gaun tidurnya ke dalam cincinnya dan bersiap untuk kembali ke kamarnya untuk tidur, pupil matanya tiba-tiba membeku. Aku melihat sosok ramping bersandar malas di pintu, memegang sebotol anggur di tangannya. Dia mengenakan gaun panjang polos. Meskipun dia tidak terlalu tua, sosoknya sudah terbentuk dengan baik. Lin Sen berhenti sejenak dan menyentuh hidungnya dengan canggung. "Adik junior, mengapa kamu ada di sini?" Setelah memasuki sekte dan secara resmi menjadi murid sekte Li Huo, cara dia memanggil Su Yuwei secara alami harus berubah. Su Yuwei mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, "Kamu diprovokasi dan dihina seperti itu sepanjang hari, tetapi kamu tidak menunjukkan ekspresi apapun. Di malam hari, Anda diam-diam menyergap dan membunuh orang tanpa ada satu pun yang terlewat. Kau benar-benar kejam, adik perempuan. Aku hanya pergi jalan-jalan. Jangan menuduhku." Lin Sen ingin berjuang mah-tei-han, "Aku orang yang jujur dan baik hati. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti menyergap dan membunuh orang lain? Kau mencium begitu banyak darah di badanmu, dan kau bilang kau tidak membunuh siapapun. Apakah kamu ingin aku membawamu ke tempat kejadian?" Su Yuwei memutar matanya. "Jika kamu ingin mencari alasan, setidaknya carilah alasan yang dapat diandalkan. Bukankah kamu memperlakukan orang seperti orang bodoh?" Melihat bahwa dia tidak dapat menipu pihak lain, Lin Sen tidak berdaya. "Adik junior, aku juga tidak ingin melakukan ini. Mereka memaksaku melakukannya. Sejak saya bergabung dengan sekte Li Huo, saya hanya ingin berlatih dengan ketenangan pikiran, meningkatkan diri secara bertahap, dan melakukan tugas sebagai murid luar. Tapi dia dan Sen Han sudah bersikap agresif. Hanya karena mereka memarahimu." Su Yuwei bertanya lagi. "Jika mereka hanya memarahiku, aku tidak akan peduli berapa lama pun mereka memarahiku." Niat membunuh yang ganas perlahan-lahan muncul di mata Lin Sen, tapi mereka benar-benar mempermalukan adikku tanpa mengetahui konsekuensinya. Kakak perempuan saya adalah satu-satunya saudara saya. Dia telah merawatku sejak aku masih kecil dan sangat baik padaku. Dia telah menderita banyak sekali keluhan dan penghinaan demi aku. Aku sudah lama bersumpah, tak seorang pun bisa mengganggunya lagi. Siapapun yang membuatnya tidak bahagia, aku akan membunuh seluruh keluarganya." Kata-kata ini, yang keluar dari mulutnya, tampak lebih memah-teikan. Ekspresi ganas melintas di wajah yang awalnya cantik dan lembut. Sepertinya saat ini, Lin Sen telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dari yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, berubah menjadi binatang buas kuno. Setiap raungan adalah usulan dari kelompok sosial kota. Su Yuwei melirik tuntun. Dia terbatuk kering dan berkata, "Kepribadian anak ini memang seperti itu. Aku tidak bisa mengendalikannya. Masuklah." Su Yuwei mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Lin Sen menahan ekspresinya lagi dan mengikuti di belakang. Dia tidak tahu mengapa Su Yuwei tiba-tiba datang ke halamannya di tengah malam. Mungkinkah dia memiliki sesuatu untuk dikatakan pada dirinya sendiri? Lin Sen menutup pintu dengan hati-hati, takut membangunkan saudara perempuannya di ruangan lain. Kemudian, dia bertanya, "Adik junior, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Aku memberimu nilai penilaian 5 bel. Singkatnya, situasimu saat ini adalah karena aku." Su Yuwei menyesap anggurnya, matanya yang indah menatap Lin Sen dengan dingin. "Jadi, apakah kamu membenciku?" "Tidak." Lin Sen menggelengkan kepalanya. "Adik perempuan pasti punya alasan sendiri untuk melakukan ini, dan kamu membantu adik perempuanku untuk mengeluarkan racun dingin. Terima kasih banyak. Memang ada alasan yang lebih dalam di balik tindakanku, dan kau akan mengetahuinya di masa depan." Su Yuwei menyipitkan matanya yang indah, lalu mengeluarkan sebuah baju zirah lembut yang terbuat dari sutra dan menyerahkannya. "Ini adalah senjata spiritual tingkat 4, baju zirah lembut ulat sutra surgawi, dan aku mengukir pola spiritual di atasnya belum lama ini. Ia memiliki kekuatan pertahanan yang baik. Ambillah." "Terima kasih, adik junior." Mata Lin Sen berbinar. Senjata spiritual tingkat 4 sudah cukup untuk memblokir sebagian besar serangan di levelnya. Langkah Su Yuwei memang murah hati. Rumor mengatakan bahwa para ahli pola spiritual sangat kaya, dan itu memang benar. "Awalnya aku ingin mengajarimu seni bela diri tingkat atas, tetapi kulihat kau sudah berlatih seni bela diri yang lebih kuat, jadi lupakan saja. Mengenai giok spiritual, ini perintahku yang ditulis tangan.
Kapanpun kau merasa giok spiritual tidak cukup, pergilah ke perbendaharaan untuk mengambil sebagian. Selama kau tidak bertindak terlalu jauh, tidak seorang pun akan mempersulitmu. Su Yuwei melemparkan liontin giok dengan santai, dan Lin Sen dengan cepat menangkapnya. Terima kasih, adik perempuan. Lin Sen tersenyum. Perasaan ini, desis, sungguh luar biasa. Su Yuwei berdiri dan berjalan ke pintu, menyesap anggur lagi, lalu berhenti dan menatap Lin Sen. Matanya yang indah tampak tenang dan acuh tak acuh. Ada satu hal lagi. Aku akan bertarung melawan Feng Yu di konferensi Longmen berikutnya. Jika kau ingin melumpuhkannya, aku akan melakukannya untukmu. Setelah mendengar kata-kata Su Yuwei, Lin Sen jelas terkejut. Di negeri 5 kerajaan, beberapa sekte akan mengadakan ujian setiap tahun. Berdasarkan peraturan, 3 orang teratas dalam ujian akan diikut-sertakan dalam konferensi Longmen. Konferensi Longmen mempertemukan para jenius dari beberapa sekte besar untuk berkompetisi. Mereka akan mengeluarkan banyak harta untuk berjudai. Yang kuat akan selalu kuat, yang lemah akan selalu lemah. Selama bertahun-tahun, aturan tersebut tetap dipertahankan. Dalam konferensi Longmen ini, orang yang akan dihadapi Su Yuwei adalah Feng Yu dari sekte Fengjian. Su Yuwei tentu saja mendengar tentang kebencian antara Feng Yu dan Lin Sen, jadi dia mengambil inisiatif untuk menanyakan pertanyaan ini sebelum pergi. Kalahkan saja dia dengan cara biasa. Lin Sen perlahan mengangkat kepalanya. Sedikit ketidakpedulian melintas di matanya. Lain kali kita bertemu, aku akan memenggal kepalanya dengan tanganku sendiri. Perseteruan berdarah harus dibalas dengan darah. Oke, Su Yuwei tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan berjalan keluar ruangan, menghilang di dalam malam. Lin Sen menutup pintu dan langsung masuk ke ruang latihan untuk berlatih. Hari berikutnya, berita lain muncul. He Guan disergap dalam perjalanan kembali ke sekte. Kematiannya sungguh tragis. Seseorang meninju wajahnya dan menghancurkan otaknya. Seberapa kuat pukulan ini hingga dapat menyebabkan hal seperti itu? Setelah penyelidikan oleh para tetua sekte luar, mereka menyimpulkan bahwa He Guan dan Shen Han dibunuh oleh orang yang sama. Sulit untuk mengatakan apakah orang itu adalah murid sekte Li Huo. Tidak ada seorang pun di sekte luar yang memiliki fisik sekuat itu. Namun, jumlah pengikut batin terbatas, dan semua orang sibuk berlatih dan jarang muncul. Siapakah yang akan menargetkan 2 murid luar yang tidak berarti seperti semut? Satu-satunya saksi dipukul dan diusir malam itu. Dia terjatuh ke tanah dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Ketika dia membuka matanya lagi, setengah jam telah berlalu. Jadi, dia juga tidak tahu apapun tentang apapun. Masalah ini sekali lagi tidak menghasilkan apa-apa. Pada hari ini, tidak ada seorang pun yang datang ke halaman Lin Sen untuk memprovokasinya. Semua orang merasa sangat curiga. Mungkinkah Lin Sen adalah pelakunya? Baik He Guan maupun Shen Han, keduanya paling provokatif. Mereka berdiri di luar pelataran dan terus-menerus menghina, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Jika itu benar-benar Lin Sen, mengapa dia tidak menerima tantangannya tetapi malah menyergap dan membunuhnya di tengah malam? Tidak seorang pun dapat menjelaskannya dengan jelas. Lin Sen, apakah kamu di sana? Sukun mengetuk pintu halaman Lin Sen. Setelah beberapa saat, Lin Ninger keluar untuk membuka pintu. Saya Penatua Su. Kakak saya sedang berlatih keras di ruangan ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Sukun tersenyum dan melangkah masuk. Penatua Su, silakan duduk. Saya akan memanggilnya. Lin Ninger menyajikan secangkir teh kepada Sukun, lalu mengetuk pintu kamar Lin Sen. Penatua Su ada di sini. Lin Sen berjalan keluar, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Ayo, duduk. Sukun tersenyum pahit, menyesap tehnya, dan berkata, dalam beberapa hari terakhir, Shen Han dan He Guan disergap dan dibunuh di kota satu demi satu. Kamu yang melakukannya, kan? Penatua Su, Anda tidak bisa salah menuduh orang baik. Lin Sen terkejut, saya telah berlatih di dalam ruangan dan tidak memperhatikan hal-hal ini. Bahkan He Guan terbunuh. Mungkin kemampuan akting Lin Sen terlalu bagus, jadi Sukun tercengang. Mungkinkah saya benar-benar salah paham terhadapnya? Sukun mengerutkan kening, memikirkan seluruh masalah itu dengan saksama. Shen Han dan He Guan tidak memiliki hubungan apapun sebelumnya.
Satu-satunya hubungannya adalah mereka berkumpul di luar Lin Senyuan dan saling mengumpat. Akibatnya, merekalah yang meninggal. Ini benar-benar membuat orang meragukan Lin Sen. Penatua Su, Anda mengenal saya dengan baik. Saya selalu berhati-hati dan jarang berani menyinggung orang lain. Selain itu, saya orang yang baik, jadi bagaimana mungkin saya menyergap dan membunuh orang lain di tengah malam? Lin Sen tampak patah hati. Aku benar-benar merasa tidak nyaman karena kamu mencurigaiku seperti ini. Lin Ninger di samping juga mengangguk. Ya, Tetua Su, aku paling tahu karakter kakakku. Pikirannya penuh dengan kultivasi dan dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Mungkin, pembunuhnya adalah orang lain. Aku sudah memikirkannya, tapi kenapa harus mereka berdua? Sukun menghela napas, ini sungguh kebetulan, aku jadi curiga pada Lin Sen. Alasan aku tetap tinggal di dalam rumah bukan karena aku tidak bisa mengalahkan mereka, tetapi karena aku tidak ingin menimbulkan masalah bagi diriku sendiri. Lin Sen bersumpah, Penatua Su, pikirkanlah. Aku adalah orang yang takut masalah, bagaimana mungkin aku menyergap dan membunuh mereka di tengah malam? Ini jelas bukan gayaku. Itu benar, Sukun mengangguk sedikit, menyetujui kata-kata Lin Sen. Sayangnya, saya hanya bisa mengatakan satu hal, karma terus berputar dan kebaikan serta kejahatan akan mendapat balasan di akhir. Lin Sen menyesap tehnya dan berkata pelan, orang baik sepertiku sering diganggu, bahkan dewa pun tidak tahan. Wajah Sukun berubah. Tidak apa-apa kalau orang lain yang mengatakan ini, tetapi mengapa terasa aneh ketika keluar dari mulut Lin Sen? Apakah kamu, baik, saat itu di atas ring, kamu membunuh Zhao Long dan Su Seng tanpa mengatakan sepatah kata pun? Seorang pria yang membunuh tanpa berpikir panjang, dikatakan baik hati. Yah, itu memang terasa sangat tidak masuk akal. Setelah Sukun meninggalkan pelataran Lin Sen, kepalanya terasa pusing, pikirannya dipenuhi dengan kata-kata itu. Bersikap baik kepada orang lain, bersikap berhati-hati, bersikaplah murni dan jujur, bersikaplah jujur. Dan sederhana. Mungkin aku benar-benar salah menilainya. Apakah dia benar-benar orang yang baik? Sukun berjalan semakin jauh, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Tempat konferensi Longmen ini berada di negara bagian Daksu. Selama periode ini, orang-orang di dalam dan luar sekte Lihuo mendiskusikan masalah ini dengan antusias. Bagaimanapun, konferensi Longmen ini mewakili wajah sekte tersebut. Pihak manapun yang memiliki kejeniusan terkuat akan memenangkan masa depan. Sebagai pengikut sekte Lihuo, mereka sudah terbiasa dengan perasaan kemenangan. Kali ini tidak terkecuali. Sudahkah kau mendengarnya? Pertarungan pertama adalah antara adik perempuan dan Feng Yu. Saya mendengarnya. Itu adalah kekalahan telak dari awal hingga akhir. Feng Yu telah mencapai tingkat ke-7 alam roh bumi. Dia sangat kuat, tetapi dia tidak dapat memberikan perlawanan yang berarti di bawah adik perempuan. Adik perempuan benar-benar kebanggaan sekte Lihuo kami dan merupakan anak ajaib nomor 1 di 5 kerajaan. Hari ini aku ada di sana. Aku tidak tahu mengapa kakak muda begitu kejam. Dia mematahkan anggota badan Feng Yu tepat di atas ring. Teriakannya menggema di langit. Aku masih tidak bisa melupakannya. Saat itu, wajah Feng Bumi berubah menjadi hijau. Hahaha, lega sekali. Banyak murid luar berkumpul bersama dan membicarakan hal ini. Meskipun Lin Sen ada di halaman, dia mendengarnya dengan jelas. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Saya secara khusus menginstruksikan Su Yuwei untuk menganggapnya sebagai pertempuran biasa saja. Tanpa diduga, dia masih membantuku melampiaskan amarahku. Kalau bukan karena alasannya sendiri, Su Yuwei tentu tidak perlu bersikap begitu kejam. Ini hanya mencari musuh tanpa alasan. Namun, keesokan harinya, situasinya berubah menjadi lebih buruk. Berita datang dari kerajaan Su Agung bahwa sekte Lihuo kalah 2 kali berturut-turut di pertandingan kedua dan ketiga melawan sekte Fengjian. Meskipun Su Yuwei menang, 2 murid lainnya yang bertarung untuk sekte tersebut keduanya kalah. Setelah berita itu sampai, banyak murid tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin? Sekte Lihuo kita adalah sekte nomor 1 di 5 negara. Sekte Fengjian selalu dikalahkan oleh kita, dan kali ini tidak terkecuali. Berita itu pasti salah. Akan tetapi, ketika berita yang lebih akurat datang, bahkan para pengikut luar ini tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Di babak kedua, orang yang bertarung untuk sekte Fengjian adalah
putri kerajaan Dachang, Su Huanshui. Kultivasinya sangat mengerikan, dan binatang mistisnya, Thunder Twin-tailed Griffin, bahkan telah mencapai tingkat ke-6. Bakat yang ia tunjukkan sungguh mengerikan. Dalam pertempuran, ia hampir menyapu semuanya. Pria yang bertempur untuk Sekte Lihuo bernama Hu Heng, dan dia juga merupakan murid dalam yang memiliki kekuatan cukup besar. Di antara para murid yang dapat langsung memasuki sekte dalam Sekte Lihuo, tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Akibatnya, Hu Heng langsung tersapu oleh Su Huanshui. Situasinya mirip dengan permainan pertama. Hu Heng dikalahkan oleh Su Huanshui dalam 5 gerakan. Setelah memenangkan konferensi Longmen, Su Huanshui meninggalkan pesan di tempat bahwa dia akan memimpin Sekte Fengjian untuk bangkit dan melampaui Sekte Lihuo, dan satu-satunya tempat untuk Sekte kelas 2 di masa depan pasti akan dimenangkan oleh Sekte Fengjian. Betapa sombongnya, betapa lancangnya. Selama bertahun-tahun, Sekte Fengjian selalu menjadi penantang. Tanpa diduga, mereka akan sepenuhnya mengungkapkan ambisi dan antek-antek mereka hari ini. Sombong sekali. Sumber kepercayaan mereka adalah, satu adalah Su Huanshui, dan yang lainnya, adalah Shen Lingfeng. Di babak ketiga, Shen Lingfeng dari Sekte Pedang Angin berkompetisi. Walaupun dia tampak tersenyum, dia sebenarnya sangat kejam dalam serangannya. Dia langsung memukuli pengikut Sekte Lihuo hingga lumpuh, terluka parah dan hampir meninggal. Jika sesepuh Sekte Lihuo tidak turun tangan tepat waktu untuk menghentikannya, Shen Lingfeng pasti sudah berhasil. Shen Lingfeng adalah seorang pria dengan asal-usul dan identitas misterius, tetapi ia memiliki bakat yang sangat menakutkan. Faktanya, dia bahkan lebih baik dari Su Huanshui. Popularitas mereka berdua di Sekte Fengjian bahkan melampaui popularitas pemimpin Sekte Muda Fengyu. Su Huanshui, tampaknya kamu menjalani kehidupan yang baik sekarang. Lin Shen berdiri di ruang pelatihan, telapak tangannya berkilauan dengan warna hijau zamrud, seperti batu giok yang bening. Dia menatap lelaki perunggu di depannya, dan sekilas niat membunuh terpancar di matanya. Saat berikutnya, kekuatan meledak. Telapak tangan ini mengenai keras kepala manusia perunggu itu. Ledakan, pria perunggu berubah menjadi bubuk. Lin Shen menarik tangannya, tatapannya dingin dan menyeramkan. Kebencian dan niat membunuh di hatinya tidak pernah berkurang. Hanya saja aku menyembunyikannya dengan baik pada hari kerja agar tidak membuat adikku khawatir. Terlalu lemah, aku masih terlalu lemah. Secercah cahaya melintas di mata Lin Shen. Ia harus berlatih keras untuk dapat secara bertahap melampaui musuh-musuh tersebut. Tidak ada 1/4 jam pun yang boleh terbuang sia-sia. Krek, krek, tak jauh dari situ, Tuntun melemparkan satu persatu 2 keping batu giok spiritual bermotif ke dalam mulutnya, bagaikan sedang makan permen. Melihat Lin Shen seperti ini, Tuntun pun tersenyum dan berkata, Lin Shen, jika kau ingin membalas dendam, carikan saja aku beberapa buah yuan binatang buas lagi agar aku dapat meningkatkan levelku setelah memakannya. Tanpa basa-basi lagi, bahkan jika aku hanya dapat naik ke level keempat, aku dapat menghancurkan Su Huanshui sampai mati. Tidak semudah itu menemukan buah bis yuan. Lin Shen mendesah, matanya sedikit muram. Ia mulai berpikir, selain berlatih dalam pengasingan, haruskah ia juga keluar sesekali? Kalau kamu terus-terusan di halaman, kamu bisa sakit. Saya ingat Sukun pernah mengatakan kepada saya terakhir kali bahwa pameran harta karun akan diadakan di gunung belakang Sekte Lihuo dalam 3 hari. Ini diorganisasikan secara spontan oleh murid-murid luar, dan para murid dapat bertukar harta satu sama lain sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin, Anda dapat mencoba keberuntungan dan menemukan buah saripati binatang. Sekalipun tidak ada buah bis yuan, alangkah baiknya mencari beberapa obat spiritual lain yang dapat meningkatkan level dan mempercepat pembukaan segel garis keturunan Tuntun. 3 hari berlalu dengan cepat. Selama 3 hari ini, Su Yuwei datang ke halaman sekali, tetapi dia tidak banyak bicara. Setelah merawat Lin Ninger, dia langsung pergi. Awalnya, Lin Shen ingin mengobrol dengannya, tetapi melihatnya seperti ini, jelas bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia mengurungkan niatnya. Pada hari keempat, Lin Shen yang selama ini berdiam di dalam rumah, akhirnya keluar dari halaman. Dia memasukkan beberapa harta ke dalam cincin itu dan berjalan menuju gunung belakang sekte itu. Meskipun beberapa harta karun sangat berharga, namun untuk saat ini harta karun tersebut belum dibutuhkan. Maka dari itu,
dia berencana untuk menukarnya dengan beberapa harta karun yang dapat meningkatkan level binatang fantasi. Lihat, apakah itu Lin Sen? Ya, saya melihatnya pada hari pertama saya bergabung dengan sekte ini. Sudah lama sekali sejak dia masuk sekte ini, aku tidak menyangka dia akhirnya akan keluar. Melihat situasinya, dia akan berpartisipasi dalam pertemuan 100 harta karun, kan? Di luar halaman, para murid datang dan pergi. Setelah melihat Lin Sen, semua murid luar terkejut. Sejak He Guan dan Shen Han terbunuh secara misterius, tidak ada seorang pun yang berani berteriak atau mengumpat di depan pintu Lin Sen. Selama periode ini, orang-orang datang dari waktu ke waktu dan dengan sopan mengungkapkan keinginan mereka untuk menantang Lin Sen. Karena tidak mendapat jawaban, saya pergi. Semuanya baik-baik saja. Salah satu murid mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan berdiri di depan Lin Sen. Nama saya Jiang Song. Saya ingin tahu tentang kekuatan saudara Lin. Jangan ragu untuk memberi saya saran. Murid itu mengepalkan tangannya sambil menatap dengan penuh hormat. Dengan contoh Shen Han dan He Guan, tidak peduli siapapun orangnya, tidak ada seorang pun yang berani bersikap sombong saat menantang Lin Sen. Saudara Jiang, Lin Sen membungkuk, saya berasal dari keluarga miskin, saya tidak memiliki latar belakang atau dukungan apapun. Sebagai murid luar biasa, saya berjalan di atas es tipis saat berlatih di sekte, karena takut menimbulkan masalah. Selain itu, saya telah berjanji kepada saudara perempuan saya bahwa saya tidak akan pernah bertarung dengan siapapun di luar, jadi, maafkan saya, saudara Jiang, jika Anda benar-benar ingin bertarung dengan saya, kita hanya bisa bertemu di kompetisi sekte. Kata-kata ini diucapkan dengan murah hati dan santai. Jiang Song sedikit tercengang. Kuncinya adalah tidak ada yang salah dengan hal itu. Alasan yang mereka berikan sangat cukup. Anda tidak bisa memaksa mereka untuk bertarung, bukan? Kalau langsung maju dan mulai berkelahi, apa bedanya dengan menindas orang lain secara sepihak? Jadi Jiang Song hanya bisa melihat Lin Sen berjalan melewatinya, tak berdaya. Lin Sen tiba di gunung belakang dan melihat dua murid tinggi berdiri di sana seperti dewa pintu. Mereka memandang para murid luar yang datang dan pergi dengan mata tenang. Lin Sen menyatu dengan kerumunan dan tidak terlihat sama sekali. Memasuki gunung belakang, Lin Sen menemukan bahwa setidaknya ada ratusan murid luar berkumpul di sini. Mereka berbicara dengan suara pelan, mengeluarkan harta benda mereka dan tawar-menawar satu sama lain. Mengapa kau menjual benda ini seharga 10 giok roh berpola 2? Apakah kau mencoba merampokku? Jika Anda tidak mampu membelinya, jangan ganggu saya saat saya sedang berbisnis. Ini harta karun. Bah, maukah kau menjual harta karun itu? Sial, kau menjual 3 bunga emas ini dengan harga yang sangat mahal. Apa kau mencoba merampokku? Lin Sen mendengar semua ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aku bahkan tidak tahu apakah ada sesuatu yang kuinginkan di sini. Bersambung.